pemuda sekarang berkata, beri aku 10 pemudi, niscaya akan aku seleksi untuk menjadi kekasih hati. Betul. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala hadiya illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MA Al-Muhajirin Tugu Mulya, Bapak Fatkur Razi SSI MPD beserta Ibu yang mewakilinya. Yang sama-sama kita hormati Dewan Guru beserta staf MA Al-Muhajirin Tugu Mulya serta akhi-ukhti rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat umur agar kita selalu bersyukur dan bertafakur, hidup jujur, tidak takabur dengan mengharapkan nikmat kubur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat sujud sehingga menjadi manusia yang paling jujur mengingatkan kepada umatnya agar selalu bersyukur. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan perlindungan dan syafaat yang tak pernah terukur. Amin amin ya rabbal hadirin hadirat tata jeung rahimakumullah. Terlahir dari dua sosok yang mulia, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, ketika 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini dalam keadaan yatim. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil, tahun gajah. Meskipun tahun kelahirannya dipenuhi marabahannya, namun Masya Allah, ketika beliau lahir, hadir ke alam dunia, beliau lahir tanpa disertai darah setetes pun, tanpa menangis sedetik pun. Beliau langsung lahir sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Aminah sebagai ibu kandungnya ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan sakit sedikit pun. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang memancar dari jalan lahirnya yang menyinari istana-istana yang ada di Syam. Diriwayatkan juga dari beberapa irhasan. Apa? Irhasan. Irhasan yaitu tanda diutusnya seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, muncul beberapa irhasan. Di antaranya runtuhnya 14 balkon kerajaan Kisra, padamnya api yang biasa disembah Majusi, robohnya gereja-gereja di Buhairah. Hadirin rahimakumullah. Indahnya keadaan lahir Nabi juga digambarkan di beberapa salawat. Contohnya pada salawat Ya Habibal Qalbi, tasrifnya Yaumal Wiladah Kal Bidayah, Yaumal Wiladah Kal Bidayah. Hari kelahirannya menjadi awal petunjuk bagi umat agar kita lebih mencintai Nabi. Di dalam Mahfudah dikatakan tak kenal kata sayang. Dikatakan juga tanda cinta seseorang adalah pengetahuan tentang siapa yang dia cintai. Maka dari itu, marilah kita mengenal lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang cinta, diibaratkan kepada kita semua yang pastinya memiliki seseorang yang kita cintai, entah itu suami, istri, orang tua,
lain. Jika kita mencintai seseorang, pastilah kita ingin terlibat dalam momen-momen pribadi kehidupannya, merasa senang, merasa gembira, sukacita, bahkan memberikan tanda khusus di agenda pribadinya tentang hari kelahiran orang yang kita cintai. Bagi orang yang mencintai, biasanya momen yang diingat dari orang yang dicintai adalah hari kelahirannya. Jarang jika kita mencintai seseorang, yang diingat dari orang yang kita cintai adalah hari rangkimnya, apalagi hari maunya. Tetapi yang diingat dari orang yang kita cintai adalah hari kelahirannya. Karena dengan lahirnya dia, dengan hadirnya dia, maka tersambunglah kabel cinta antara yang mencintai dan yang dicintai. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun perbuatannya. Beliau terpelihara dari perbuatan keji, dengki dan iri hati. Beliau adalah satu-satunya manusia yang terbebas dari dosa, karena beliau telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah kepada Allah, berdoa dan bermunajat memohon ampunan kepada Allah. Nah teman-teman, karena kemuliaannya lah sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut sudah jelas-jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk menjadikan beliau satu-satunya suri tauladan, bukan orang lain, bukan para artis, bukan para penyanyi, dan bukan siapa-siapa. Akan tetapi Nabi kita yang paling agung, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mencintai beliau, tanpa disuruh pun kita akan menjalankan sunnah-sunnahnya dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, tanpa ada paksaan sedikit pun. Sekarang ini banyak sekali umat muslim yang lain di mulut, lain di hati, mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi hanya di mulut saja, dan pada kenyataannya kita sering melupakan sunnah-sunnahnya. Hadis lain mengatakan, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman secara baik dan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kecintaannya terhadap orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Apakah di sini ada orang yang seperti itu? Maka jujurlah pada dirimu, jujurlah pada teman-temanmu, dan jujurlah pada kehidupanmu. Jangan ada dusta di antara kita. Hadirin rahimakumullah, coba kita renungkan, ketika kita mencintai seseorang, apa yang akan kita lakukan?
ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Mau ngapa-ngapain, ingat dia. Di dalam otak selalu terngiang-ngiang nama dia, dan dia. Apakah seperti itu juga kelakuan kita ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah? Seberapa seringkah kita mengingatnya? Seberapa seringkah kita berselawat kepadanya? Seberapa rindukah kita kepada beliau? Seberapa dahsyatkah getaran hati kita ketika kita mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika kita merasakan kedekatan kepada beliau, sambil beraktivitas pun kita bisa sambil bersalawat. Siap salawat? Allahumma salli wa sallim wa barik. Ruhatil atiyar tashiru Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin rahimakumullah. Kenapa sih kita memperingati hari kelahiran Rasulullah? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah kepada kita semua.
semua. Sehingga dinaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yudaifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Semoga dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Jika manusia adalah batu, Rasulullah adalah intan permata. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling benar fatwanya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusyuk salatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang seharusnya kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa dan pembela negara harus mengikuti dan meniru akhlak-akhlak agung beliau. Berbicara pemuda, siapakah pemuda? Katanya, pemuda itu mereka yang rasa cintanya menggelora, belia membara, sakit dilema, rindu berat keadilan dan wilayah. Ada juga yang bilang, pemuda itu mereka yang bisa merasakan CCCC, cinta, damai, cidia, cie. Proklamator Indonesia berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Juga berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut seluruh dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Namun sayangnya, pemuda sekarang berkata, beri aku 10 pemudi, niscaya akan aku seleksi untuk menjadi kekasih hati. Betul. Masa muda adalah masa emas, di mana kita bergerak bebas, bergerak luas, otak encer cerdas, penglihatan masih kontras, pendengaran masih jelas, tidak mudah lemas, walau teringat berkeras, berjuang tanpa batas, bekerja keras, melakukan banyak aktivitas, menyelesaikan berbagai tugas, di dalam maupun di luar kelas, mengupas masalah tuntas, melawan rasa puas, meningkatkan kreativitas, menuju hidup yang berkualitas. Lanjut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sebagai umatnya agar tidak lupa mencetak generasi penerus. Dan yang muda harus mempersiapkan diri, di mana sekarang kamu ditunjuk menjadi pemimpin harus serta-merta siap selagi mampu. Sungguh umat membutuhkan pemuda pendidik, pemuda diam-diam cerdik, pengajar, pemuda ngaji sadar, petani, pemuda tangguh berani, pedagang, pemuda gagah berjuang, pegawai, pemuda gaya biawai, pelatih, pemuda nasihat memilih, sampai Palembang, pemuda peka pada polemik bangsa. Marilah para pemuda bersiap-siap untuk meneruskan perjuangan para pendahulu kita. Gugur tumbuh 1000,
Anaknya jadi kiai, orang tuanya buruh tani. Anaknya juragan sawah, orang tuanya perwira pertama. Anaknya perwira tinggi, orang tuanya dosen. Anaknya rektor universitas, orang tuanya sarjana. Anaknya jadi dokter, orang tuanya punya PD. Anaknya punya PT, orang tuanya punya istri satu. Anaknya punya istri Anaknya punya istri Iya. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan tidak usah dikembalikan, kami ikhlas. Umur mangkola wala tangdur mangkola. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara.